Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, rasanya semua orang Kristen pernah mendengar atau bahkan pernah membaca firman Tuhan yang terdapat pada Matius 7 ayat 21 yang bunyinya demikian. Ya, Matius 7 ayat 21 bunyinya demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saya waktu pertama kali membaca firman Tuhan ini, saudaraku, saya sangat kaget dan jujur saya menjadi takut. Alasan pertama kenapa timbul ketakutan, karena pernyataan ini atau perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang empunya kerajaan sorga. Bagaimana kita tidak gentar, saudaraku, dengan pernyataan seperti ini? Kalau ada pernyataan daripada Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini berarti kan ada orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi ternyata mereka yang berseru Tuhan, Tuhan ini bukanlah suatu jaminan bahwa akan masuk kerajaan sorga. Kalimat selanjutnya Tuhan Yesus memberikan alasannya demikian, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak itu apa? Perintah firman Tuhan. Nah, di sini persoalannya, saudaraku. Saya mau bilang kepada saudara, Yesus mati di kayu salib itu untuk penebusan dosa kita, agar kita beroleh keselamatan. Dengar baik, saudaraku, Yesus mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita agar kita beroleh keselamatan. Jadi, tujuan kita menerima Yesus pun demikian seharusnya. Kita menerima Yesus dengan tujuan satu, dan memang hanya satu-satunya, yaitu agar kita beroleh keselamatan. Jadi, kalau hari ini kesibukan kita jauh lebih banyak untuk urusan-urusan kehidupan pribadi kita, ya, untuk mengejar kepuasan atau ambisi hidup kita, kenyamanan hidup kita. Nah, disinilah saudara akan menemukan bahwa kita telah melenceng daripada target yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menerima Yesus itu adalah untuk supaya kita beroleh keselamatan. Yesus mati di kayu salib, saudaraku, bukan untuk memperbaiki ekonomi kita, bukan membuat supaya kita bisa hidup makmur, bukan, saudaraku. Ya, segala sesuatu yang saya sebutkan itu, kekayaan, ya, uang, bahkan di dalam pengkhotbah itu dinyatakan, saudaraku. Ya, saya akan bacakan untuk saudara Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengarkan baik. Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Uang kekayaan itu akan berujung kepada kesia-siaan. Benar sekali, saudaraku. Ya, kalau saudara punya uang banyak, tetapi saudara tidak punya keselamatan, apakah itu bukan suatu kesia-siaan? Ya, sudah jelas pasti sia-sia. Makanya ada firman Tuhan lain yang juga berkata, untuk apa engkau memiliki, ya, mempunyai seluruh isi dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Saudaraku, saya terpanggil, didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pesan ini kepada saudara. Cukuplah sudah kita membuang atau menghabiskan waktu dengan begitu banyak hanya untuk membuat hidup kita nyaman, hanya untuk membuat hidup kita aman di dalam pengertian karena kita mempunyai segala kecukupan materi. Saudaraku, sekali lagi, kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk keselamatan kita. Oleh karenanya, respon kita pun harus demikian. Kita harus berjuang, saudaraku. Kalau kita setiap hari hanya berpikir tentang nafkah kehidupan, saya mengerti
bahwa nafkah kehidupan uang itu diperlukan semua orang untuk kelangsungan hidup. Tetapi saudara juga perlu ingat, mengenai hal ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, semua orang Kristen rata-rata pernah mendengarkan apa yang disampaikan dan bahkan dijadikan ayat emas ya, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 ini saya sering kali mendapati orang-orang Kristen ini menjadikan ayat emas, saudaraku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sangat senang sekali mendapatkan bahwa akan ditambahkan. Pikiran mereka ini hanya soal kenyamanan hidup. Ya, tidak ditekankan kepada carilah dahulu kerajaan Allah itu. Bahkan ini termasuk ayat yang dipotong di tengah jalan. Sebab kalau kita membaca mundur 2 ayat ke belakang, saudaraku, di dalam Matius 6 ayat 31, justru kita akan mengetahui kenapa firman Tuhan ini mengatakan demikian. Mari kita dengarkan, apa kita sebenarnya kalau kita seperti orang-orang yang tidak mengejar keselamatan, tetapi hanya mengejar kenyamanan hidup. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan di sini saudara, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Serem ya. Ternyata kekhawatiran kita yang hal-hal demikian itu, lahiriah ya, urusan perut, itu dikategorikan oleh firman Allah sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana saudara bisa berpikir bahwa saudara akan selamat masuk dalam kerajaan surga, sementara saudara telah digariskan sebagai orang yang tidak mengenal Allah? Ya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baru ayat 33-nya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Justru orang-orang yang sangat dominan hidupnya dengan mengejar kecukupan, ya, kenyamanan hidup, orientasinya uang, ya, sudah dijelaskan di sana. Kita bisa baca lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, bahwa uang ini sangat berbahaya justru, saudaraku. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini yang harus kita renungkan, saudaraku. Saya ulangi lagi bahwa kematian Yesus di kayu salib hanya mempunyai satu tujuan, agar saudara dosanya diampuni dan saudara beroleh keselamatan hidup. Ya, keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Bukan untuk memakmurkan kita hidup di dunia ini, saudaraku. Bukan untuk memperbaiki ekonomi kita. Sangat salah, saudaraku. Oleh karenanya kalau saudara datang ke dalam ibadah-ibadah lalu hamba Tuhan berkhotbah hanya tentang berkat, ini berbahaya sekali, saudaraku. Saya tidak anti berkat. Kan sudah dikatakan firman Tuhan tadi di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Kan ayat 32 mengatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau Allah tahu, apakah Allah tidak sanggup untuk memenuhi dengan caranya? Kalau kita punya tanggung jawab, kita seorang karyawan, bekerjalah sebagai seorang karyawan. Kita pengusaha, kita berbisnis, lakukanlah itu dengan sewajarnya. Jangan kita menjadi orang yang terlalu berambisi sehingga menghabiskan seluruh waktu kita. Kita terus akan merasakan kekurangan. Ya jelas kan, tadi pengkhotbah sudah katakan kepada kita. Pengkhotbah tadi jelas mengatakan kepada kita, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tidak akan puas berarti kita akan terus mencari, terus akan merasa kurang. Ya, dikatakan juga, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kekayaan ini juga membuat kita ini lapar terus, saudaraku. Nah, kalau kita sudah terkontaminasi dengan pola seperti itu, uang dan kekayaan, dan terus merasakan kekhawatiran bahwa kita ini tidak akan dapat melangsungkan kehidupan kita atau tidak akan mempunyai masa depan karena kita tidak pintar atau tidak cukup uang. Tidak pintar mencari uang maksudnya, ya, tidak cukup uang. Maka kan
pengkhotbah tadi katakan, kita terus akan merasa kekurangan dan haus akan kekayaan itu sendiri. Ya saudaraku. Jadi tadi saya membuka dengan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia, ya, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapakku di surga itu adalah perintah-perintah firman Allah. Kita harus membaca firman Tuhan dan berupaya semaksimal mungkin dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau saudara masih khawatir tentang masa depan saudara, maka saudara juga tidak percaya kepada Allah bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk memberikan kepadamu masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Padahal itu adalah salah satu janji Allah, bahwa masa depan kita ada di tangan Dia. Dia yang mengatur langkah-langkah hidup orang benar. Saudara, jangan lagi kita mau kalah, ya, karena tuntutan ekonomi kita kemudian merasa Allah tidak sanggup untuk memenuhi, sehingga kitalah yang berjuang habis-habisan. Padahal semakin kita berjuang, kita semakin meninggalkan Allah lebih jauh lagi. Allah itu maha sanggup, saudaraku. Dia dapat memenuhi apa yang kita perlukan jauh sebelum kita berpikir. Tuhan sudah mempersiapkan di depan kita. Kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan perintah firman Tuhan, Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Jangan kita mengikuti pola dunia ini, saudaraku. Dunia ini memang kan akan hancur dengan segala kejahatannya. Cinta uang salah satunya adalah akar segala kejahatan. Ya. Jangan saudara berpikir kejahatan yang dimaksud sini saudara akan menjadi seorang perampok, pencuri. Bukan, saudaraku. Banyak sekali kejahatan yang disebabkan atau bermula dari unsur uang ini. Ya, kadang tanpa kita sadari kita telah melakukan hal itu. Memang tidak seperti orang yang mencuri, ya kan, merampok, korupsi. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan jahat yang bukan kategori mencuri, merampok, korupsi. Tetapi itu termasuk dosa, saudara. Ya, dengan uang, saudara menjadi sombong. Bisa? Ya, dengan uang, karena saudara merasa saudara membutuhkan uang, saudara terus menghabiskan waktu setiap hari hanya untuk memikirkan bagaimana saudara bisa mendapatkan uang. Padahal Alkitab mengatakan, kekayaan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Susah payah tiada menambahinya. Kita ini sedang bertengkar dengan Tuhan sebenarnya. Karena kita seringkali meragukan kekuasaan Tuhan. Padahal firman-firmannya itu dapat Tuhan genapi asalkan kita percaya. Saudara, kiranya renungan ini memberkati saudara. Dan marilah saudaraku, ingat baik, Yesus mati di kayu salib bukan untuk memperbaiki ekonomi kita, bukan untuk membuat kita hidup makmur, tetapi demi supaya kita beroleh hidup di dalam keselamatan. Oleh karenanya itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Utamakanlah untuk melakukan perintah-perintah firman Tuhan, baik keadaanmu siap maupun tidak siap, baik keadaanmu baik atau tidak baik, saudaraku. Percayalah, setiap firman yang engkau lakukan sesuai dengan kata firman Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan kehendaknya. Maka kita tidak perlu takut, saudaraku. Mari kita maju melakukan perintah firman Tuhan di setiap langkah hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Haleluya. Amin.